Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati, membalas semua persembahan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Dahsyat luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita buka Yohanes 20. Yohanes 20. Ayat 29. Jadi pemain drum kita, pemain drum baru ini ya, luar biasa. Belajar kau, kayaknya ada bakatnya ini. Bapak-bapak tidak malukah kalian? Harusnya bapak-bapak sudah bisa dari di sini kan belajar ya. Semua kita bisa belajar ya. Yohanes pasal 20 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Tahukah ibu bapak kepada siapa Yesus berkata seperti tadi? Kepada siapa? Thomas. Salah seorang dari murid Yesus. Aku heran di sini dalam pembacaan ini kita lihat bahwa Yesus itu datang khusus kepada Thomas. Khusus dia datang kepada Thomas. Karena begitu Yesus tiba di rumah itu, masuk ke rumah itu, walaupun pintu-pintu terkunci. Ini dari ayat 26. 8 hari kemudian murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Amin. Khusus kepada Thomas. Mengapa Yesus langsung menuju kepada Thomas? Karena Yesus tahu betul apa yang ada di hati Thomas. Yesus tahu bahwa Thomas tidak percaya lagi kepada Yesus. Yesus tahu bahwa Thomas ini pernah berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya,
sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini diucapkan oleh Thomas kepada teman-temannya, kepada murid-murid yang lain yang bercerita kepada Thomas. Murid-murid yang lain itu berkata kepada Thomas, "Thomas, seminggu yang lalu, 8 hari, kami sudah bertemu dengan Yesus itu. Yesus itu sudah bangkit dan kami sudah melihatnya dan bertemu dengan kami." Itulah cerita murid-murid. Ketika itu murid-murid berkumpul malam-malam, minggu malam mereka berkumpul. Tetapi Thomas tidak percaya dan dia membuat sebuah ikrar, "Aku tidak akan percaya. Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya." Ini sebuah keadaan yang sangat memprihatinkan seorang rasul besar yang hidup bersama dengan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun, tidak percaya lagi kepada Yesus oleh karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka Yesus pun tahu akan hal itu. Maka 8 hari kemudian, jadi mereka itu berkumpul selalu pada hari Minggu. Hari Minggu ke hari Minggu itu 8 hari. Yesus bangkit pada hari Minggu dan 8 hari kemudian Yesus pun berjumpa dengan Thomas dan langsung menemui Thomas. Mengapa Yesus tidak menemui Thomas ketika Thomas seorang diri? Bagusnya kan ketika Thomas seorang diri sedang melamun, berangan-angan, atau sedang merenung dan menyesali semuanya, maunya kan Yesus datang di situ menemui dia. Tetapi Yesus tidak menemui Thomas ketika Thomas seorang diri saja. Yesus menemui Thomas ketika Thomas sedang berkumpul bersama-sama dengan murid-murid pada hari Minggu juga. Karena Thomas ini tidak percaya ketika Yesus datang berkumpul, ketika murid-murid berkumpul pada hari Minggu, maka Yesus pun mendatangi Thomas pada hari Minggu pula ketika murid-murid sedang berhimpun. Dan mengapa Thomas tidak percaya? Karena Thomas tidak ikut pada perhimpunan yang pertama, pada hari pertama minggu itu ketika Yesus bangkit. Dari pelajaran ini kita tahu Bapak Ibu saudaraku sekalian, betapa besar perhatian Tuhan itu kepada tiap-tiap kita. Dia tahu semua yang ada di hati kita. Walaupun itu tidak kita katakan kepada orang lain. Apa yang tersembunyi di hati kita Dia tahu. Apakah kita sekarang sedang bimbang, sedang ragu terhadap Tuhan kita, Dia tahu. Maka Dia pun siap sedia dan akan melawat kita semua ketika kita mau berhimpun, bersekutu satu dengan yang lain. Karena lewat persekutuan, lewat perhimpunan, lewat pertemuan satu dengan yang lain sesama anak-anak Tuhan, kita akan mendapat kekuatan. Kita akan mendapatkan topangan sehingga iman kita pun tidak goyah. Amin Bapak Ibu saudaraku sekalian. Maka kita jangan melalaikan perhimpunan kita.
jangan kita biasakan meninggalkan perhimpunan-perhimpunan kita. Karena ketika kita berhimpunlah, kita dibakar. Bapak Ibu tahu itu apa itu arang? Arang itu yang biasa kita pakai memanggang. Ya. Arang itu akan menjadi menyala dan berguna apabila arang itu disatukan, dikumpulkan, dimasukkan, digabungkan dengan arang-arang yang lain yang sudah terbakar. Amin. Amin. Jadi selama arang itu sendiri, selama arang itu tidak dikumpulkan, tidak disatukan dengan arang-arang yang lain yang sudah menyala dan terbakar, maka dia akan tetap menjadi arang yang tidak berguna. Tetapi lihatlah ketika arang itu bergabung, dimasukkan ke dalam kumpulan yang menyala, maka dia pun akan ikut terbakar, ikut menyala, ikut berguna sebagaimana fungsinya. Itulah gambaran daripada persekutuan. Perhimpunanlah yang akan bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Kepercayaan kita kepada Tuhan harus kita pupuk terus, harus kita bangun terus. Jangan sampai kepercayaan kita kepada Tuhan itu putus. Ada di antara kita yang mulai kepercayaannya kepada Tuhan tidak lagi kuat, banyak sekali. Itu dibuktikan daripada semangat kita dalam beribadah, dibuktikan dari semangat kita berhimpun, dibuktikan dari semangat kita berdoa yang sudah turun drastis. Itu menunjukkan bahwa kita sudah mulai meragukan Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Seandainya kita benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu maha kuasa, maka tidak akan ada waktu yang akan kita lewatkan. Amin Bapak Ibu. Tidak akan ada waktu-waktu yang akan kita lewatkan bersama dengan Tuhan. Kita lupakan begitu saja kalau hati kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Tetapi oleh karena kemajuan teknologi, oleh karena indahnya dunia, oleh karena banyaknya kesibukan-kesibukan, dan oleh karena banyaknya pengaruh-pengaruh di luar sana, itu menyebabkan kita terseret sehingga kita menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ibu bapak mau berbahagia? Ya, saya juga mau berbahagia. Semua kita mau berbahagia. Yesus benar-benar berkata kepada Thomas dalam ayat 29, berbahagialah mereka yang selalu percaya kepada Tuhan. Walaupun tidak melihat Tuhan, walaupun tidak melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, tetapi tepat pada waktunya dia akan menerima kebahagiaan dari Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, mari kita koreksi bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan. Sudah siap dikoreksi? Perseda piamu Tuhan namang inang. Porsedonya namang alai. Wabain mah. Marbabain mah mang onggor haki hutuhani dang hasuhatan ninna kan. Alim barbuhabain mah tidak boleh begitu. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan harus kita buktikan. Sebab tidak percuma, tidak rugi kalau kita benar-benar mempercayai Tuhan. Percaya kepada Tuhan dapat dibuktikan tidak hanya perkataan, tetapi dari segala tindakan-tindakan kita. Di mana kita percaya kepada firman-Nya. Jadi untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan,
Kita harus mempercayai semua apa yang difirmankannya. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang difirmankannya. Kalau firman-Nya berkata jangan takut, jangan khawatir, maka mari kita jangan takut, jangan khawatir. Sebab aku yang memelihara kamu, katanya. Itulah makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius 6 ayat 31, janganlah kamu khawatir dan janganlah kamu berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Jangan kamu berkata seperti itu, tetapi percayalah kepadaku, kata Yesus. Apabila kamu berkata seperti itu, kamu mempermalukan aku. Itu maksudnya di situ. Jangan kita berkata, ahama naingal langokku, ahama. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada firman-Nya. Kadangkala kita terlalu khawatir dalam hidup ini, terlalu takut kita, sehingga kita banyak meninggalkan Tuhan. Di dalam Alkitab kita tahu Raja Daud, sebelum dia menjadi raja, dia adalah seorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Sehingga di dalam Mazmurnya, dalam Mazmur 37 dia berkata begini. Mazmur 37, Daud berkata, percayalah kepada Tuhan. Dalam ayat yang ketiga, Mazmur 37 ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Apakah yang tindakan Tuhan? Ayat 6. Inilah tindakan Tuhan apabila kita percaya dan serahkan hidup pada Tuhan. Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu. Semua kita berkata hakmu. Dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ini. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat, kata Yesus. Daud itu kepercayaannya kepada Tuhan sungguh luar biasa. Padahal dia dulunya bukanlah orang kaya. Dia orang kecil. Bapak mamanya miskin. Mereka 8 bersaudara. Daudlah yang paling kecil dan yang paling tidak dihargai di rumah bapaknya, sampai dia dilupakan. Tak ikut diajak makan pesta, dia dilupakan. Tetapi dia berkata dalam Mazmurnya, dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia berkata seperti itu bukan karena dia tidak kekurangan. Dia orang miskin, bukan orang kaya. Domba gembalaan bapaknya pun hanya 2-3 ekor. Bukan seperti Saul yang ribuan kambing dombanya. Tetapi dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mengapa dia berkata seperti itu? Karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan.
Dia sangat percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memelihara dia. Dia tidak bimbang sedikit pun kepada Tuhan. Maka lihatlah apa yang terjadi dalam hidupnya. Dalam Mazmurnya tadi dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Itulah makanya Daud itu diangkat oleh Tuhan. Tuhan pun bertindak untuk mengangkat Daud dari seorang penggembala domba, diangkat, didudukkan oleh Tuhan menduduki istana raja. Tuhan memunculkan kebenarannya, Tuhan memunculkan haknya, padahal dia anak kecil, orang miskin, orang yang dilupakan. Kita masih hebat. Kita bukan orang miskin. Amin. Orang kaya. Kita bukan orang miskin, tapi Daud orang miskin. Tetapi Daud dalam kemiskinannya, dalam kelemahannya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Dia percaya kepada firman Tuhan. Ibu bapak percaya kepada firman Tuhan? Daud percaya kepada perjanjian Tuhan. Ini yang harus kita percayai. Perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan ada di dalam firman-Nya. Jadi kita harus mempercayai setiap firman Tuhan. Jangan sepele terhadap firman Tuhan. Apapun masalah kita, kita harus andalkan firman Tuhan. Yesus saja memakai firman Tuhan untuk menghadapi iblis. Siapa saudara dan saya yang tidak menghargai firman Tuhan? Yesus ketika dia ditantang oleh iblis, saudaraku, hidup kita ini ditantang iblis selalu. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata begini. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum, hendak mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah iblis. Dia berjalan keliling, mengaum, menelan orang-orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang yang tidak dapat ditelan. Orang yang dapat ditelan adalah orang yang tidak percaya Tuhan dan yang tidak percaya kepada perjanjian Tuhan. Tetapi orang yang tidak dapat ditelan adalah orang yang memiliki kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan. Dengan apa iblis menelan kita? Dengan tipu daya, dengan kebohongan. Iblis akan berkata, Tuhan jahat, Tuhan tidak peduli kamu. Kalau Tuhan mengasihimu, mengapa kau sakit? Itu kata iblis. Iblis akan berkata, Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak adil. Buktinya, mengapa kau miskin? Sementara orang lain kaya, yang tidak takut akan dia buat kaya. Dia akan membuat kebohongan-kebohongan di dalam hidup kita. Dia membisikkan kebohongan-kebohongan di hati kita.
Dia selalu mendakwa kita, mengatakan yang tidak benar tentang Allah kepada kita. Tetapi dengan apa kita menghadapi iblis? Seperti Yesus menghadapi iblis. Apa kata Yesus? Ada tertulis. Amin. Amin. Ay kali-kali hamsudi. Jangan mau dipengaruhi situasi, walaupun kita sedikit yang hadir, jangan jadi tidur semua. Dungo. Apa kata Yesus menghadapi iblis? Ada tertulis. Ada tertulis. Hadapilah iblis, hadapilah persoalanmu dengan ada tertulis. Katakan kepada masalahku, ada tertulis. Apa tertulis? Kata masalah. Di malu saya boto do tertulis bahame dokon. Aduh nang ati. Aduh nang. Enggak tahu firman. Dan iboto na tersurat. Na iboto holanaha do. Herek. Sir. Dan iboto na tersurat. Masalahku ada tertulis. Apa tertulis? Pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Jadi ini biasa semua ini. Amin. Biasa semua ini, biasa. Jangan kita besar-besarkan kuasa iblis. Makanya ketika Kaleb dan Joshua dengan 10 lagi pengintai disuruh mengintai tanah Kanaan, 10 dari antara pengintai itu memberitakan kabar busuk. Sementara Joshua dan Kaleb mereka menyampaikan kabar baik. Sebenarnya yang disampaikan oleh para pengintai yang 10 itu benar. Tidak bohong mereka, benar apa yang disampaikannya. Memang begitulah kenyataannya, bahwa orang-orang Kanaan itu adalah orang-orang gagah perkasa, orang-orang raksasa, orang-orang yang makan penduduknya, orang enak, orang Girgazi, orang Hewi, orang Feris, orang Yebus. Memang begitu, besar-besar perawakannya. Tidak bohong mereka. Tapi itu akan menjadi kabar busuk karena mereka terlalu membesarkan musuh-musuhnya, mengecilkan kuasa Allah. Maka itu di mata Tuhan adalah kabar busuk. Amin. Karena memang orang itu tinggi-tinggi ke orang-orang Kanaan, besar-besar. Tetapi walaupun besar, Tuhan jadi besar. Haleluya. Joshua dan Kaleb berkata, memang titik. Lalu kata mereka berdua, mereka akan kita telan habis. Nah itu. Jadi jangan dibesar-besarkan masalahmu. Memang berat masalah kita. Berat persoalan kita. Memang berat. Tapi Tuhan kita lebih besar. Itu maksudnya. Artinya kita percaya kepada Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Daud ketika dia menghadapi Goliat. Kan begitu dikatakan Daud. Disitulah Daud diangkat Tuhan, ditinggikan Tuhan. Karena Daud percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia memegang perjanjian dengan Tuhan. Dia berkata kepada orang-orang di situ, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Ini harus diulang-ulang Ibu Bapak supaya melekat di pikiran kita. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini?
Nah di sini kan Daud itu dia percaya kepada Tuhan, dia mengingat perjanjian Tuhan bahwa Tuhan hanya mengadakan perjanjian sunat dengan bangsa Israel, yaitu antara Allah dengan Abraham. Bahwa Allah akan memberkati Abraham, Allah akan memberkati semua keturunannya, akan membuatnya besar, akan menduduki kota musuh-musuhnya. Itu perjanjian Allah dengan Abraham. Kamu dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Tetapi perjanjian antara kita, semua orang di rumahmu disunat, termasuk kau disunat. Perjanjian sunat. Itulah yang diingat oleh Daud. Sehingga dia berkata, siapa orang Filistin yang tak bersunat ini? Daud yakin betul bahwa perjanjian ada pada kita, bukan pada musuh. Sama seperti Joshua dan Kaleb. Allah kita besar, kita bangsa pilihan. Daud juga berkata, siapa dia? Dia kan tidak bersunat. Dia tidak memiliki perjanjian. Yang memiliki perjanjian adalah kita. Pada kitalah ada hadirat Allah. Pada kitalah ada kuasa Allah. Bukan pada dia. Makanya dia sangat yakin. Makanya Daud sangat yakin dapat mengalahkan dia. Karena dia percaya dan berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Di Roma hita daw. Tormebir do hita. Ator lemas do. Ator galedus de. Tang marsigor be Tuhan ini. Tapi lihatlah Daud, aku heran melihat Daud ini loh. Aku lihat di sini. Kok sunat dia ucapkan sunat? Kok langsung dia bilang sunat? Nanti Bu baca 1-17. Artinya begini. Daud itu berkata begini. Siapapun, artinya begini. Bagaimana aku bilangnya begini? Artinya begini. Orang itu pasti kalah, begitulah artinya. Dia ini pasti kalah. Kita pasti menang. Artinya jangankan saya, orang yang paling kecil dari saya pun, asal dia orang Israel, pasti bisa mengalahkan Goliat. Begitu maksudnya. Karena apa? Karena pada kita ada perjanjian sunat, pada dia tidak ada. Keyakinannya pada firman Tuhan begitu hebat, ibu bapak. Makanya Goliat itu dikalahkan bukan dengan pedang, ya kan? Sepele sekalinya mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel. Ya mungkin itu kita kenal ketapel ya. Saya dulu pernah marmahan horbo dulu marmahan horbo punya ketapel, karet yang warna merah. Kemudian di ujungnya ada kulit, ya, diambil kayu yang begini. Itu dulu ada ketapel saya dulu. Hanya dengan ketapel ataupun umbalang. Saya juga pintar pakai umbalang. Ketika saya kecil ada di depan rumahku ada abasang. Abasangnya tinggi sekali, buahnya besar-besar dan banyak. Saya pakai umbalang, ya. Pakai kain, ya diputar-putar begitu, baru dilepas satu, push, ya itu umbalang. Kan remehnya mengalahkan Goliat. Itu artinya yang paling remeh, yang paling kecil pada kita. Karena Tuhan kita maha kuasa, maha besar, lebih besar dari segalanya. Mampu menghancurkan musuh yang besar sekali. Karena apa? Tuhan. Itulah, percayalah kepada Tuhan. Karena itu Bapak selalu mengajak kita percayalah kepada Tuhan. Amin. Percaya.
Sekarang kepercayaan orang kepada Tuhan sudah berkurang. Maka tugas kami, hamba-hamba Tuhan, mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk mempercayai Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Nah, coba ayat terakhir. Ini ayat terakhir, saya tunjukkan satu apa namanya kepada kita. Satu pewahyuan dari Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 24. Tentang dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Ini tentang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu dahsyat, Ibu Bapak. Kalau kita mengasihi, mencintai firman Tuhan dan melakukannya, maka kita akan menjadi sebuah rumah yang kokoh. Tetapi orang yang tidak percaya firman Tuhan, dia akan seperti orang bodoh. Nah, orang yang melakukan firman Tuhan dengan orang yang tidak melakukan firman Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang tidak mendengarkan firman Tuhan, sama-sama di dunia ini akan mengalami pencobaan yang berat. Kan kedua rumah ini kan sama-sama dilanda banjir, hujan, angin. Persoalan dari atas, persoalan dari bawah, persoalan dari samping. Jadi muka belakang kiri kanan menghantam kehidupan manusia. Sama-sama. Kedua rumah ini sama-sama mengalami goncangan. Jadi di dunia ini semua mengalami goncangan, siapapun orangnya. Tetapi lihatlah orang yang memiliki firman Tuhan, yang percaya firman Tuhan dan yang melakukannya. Dia bertahan dan tidak rugi, tidak rusak. Dalam terjemahan lain, dan hebatlah kerugiannya, besarlah kerugiannya. Tetapi orang yang tidak mengasihi firman Tuhan, yang tidak melakukan firman Tuhan, hancur. Ketika masalah datang, dia rugi besar. Tentu kita tidak mau rugi. Tidak mau rugi. Rugi sedikit pun jangan mau, apalagi rugi besar. Kuncinya, lakukan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Bangun diri kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan hebat. Berpegang kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu sudah tertulis. Semua tertulis. Dituliskan firman Tuhan ini untuk kebaikan saudara dan saya. Yang sudah ditulis takkan bisa dihapus lagi. Sudah tertulis. Jadi kalau ada masalah kita, perkatakan firman Tuhan. Katakan, hai masalahku, sudah ada tertulis. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan aku. Itu saja. Amin. Kan begitu Ibu Bapak. Sudah disembuhkan kita semua kan? Sudah tertulis. Sudah tertulis. Sudah tertulis. Jadi yang tertulis inilah yang kita renung-renungkan. Renung-renungkan firman Tuhan.
Jangan merenung-renungkan kesalahan kawan. Amin. Molo salah rilongan seta renung-renung kodo kan? Iya mang, kan? Molo wingok di dalam ya mang. Kan? Rugi. Renungkanlah firman Tuhan. Amin. Jangan renung-renungkan yang lain. Renungkanlah firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ada tugas, ada orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja. Nah, itulah berkah. Percaya firman Tuhan. Yesus pun percaya firman Tuhan, walaupun dia adalah firman. Dalam Yesaya juga dikatakan begini. Saya lupa di mana ayatnya. Yesaya berkata begini, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Searching nanti di rumah di mana ayat itu. Mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Seperti taman Tuhan. Tahu lagunya kan? Seperti tanganmu berkuasa memulihkan padang gurun, menjadi taman Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu berikan kehidupanku seindah rancangan.
firman-Mu dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mendapatkan, menerima semua rancangan dan rencana-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami sudah berhimpun ya Tuhan. Engkau tahu keadaan kami semua, pribadi lepas pribadi. Engkau tahu masalah kami, Engkau tahu perasaan, pikiran dan rencana serta pekerjaan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Marilah Tuhan, bekerjalah, lakukanlah apa yang Kau pandang baik bagi kami. Ajarilah kami untuk taat dan dengar-dengaran kepada-Mu. Bila kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan, kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tuhan sudah mengatur yang terbaik bagi kami. Kami akan menguatkan kepercayaan kami kepada-Mu dengan bertegur, mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, memperkatakannya dan melakukannya setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.